Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahapan perjalanan ruh mukmin hingga ke alam barzah. Siapapun yang yakin akan kematian dan peristiwa gaib lainnya tentu penasaran ingin mengetahui bagaimana nasib dan perjalanan dirinya kelak. Namun, tak seorang pun yang boleh menyebarkan berita gaib kecuali kepada nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Berikut ini adalah sebuah hadis sahih yang membuat perjalanan menandai tentang perjalanan seorang mukmin sejak berhadapan dengan kematian sampai ditempatkan di liang lahat dan mendapatkan berbagai nikmat kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Nasai, Ahmad Al-Hakim, dan Al-Tayalisi. Berikut adalah intisari kisahnya. Pada suatu hari Rasulullah SAW pergi bersama para sahabatnya mengantarkan jenazah seorang sahabat Ansar. Setibanya mereka di pemakaman, penggalian liang lahat belum usai. Maka Rasulullah SAW pun duduk di atas tanah sambil menghadap kiblat. Sementara para sahabatnya duduk di sekitar dengan tenang. Saking tenangnya, seakan-akan ada burung hinggap di atas kepala mereka. Melalui hadis ini, perawi hadis menggambarkan bagaimana keadaan di sekitar Rasulullah SAW saat itu. Beliau mengambil sebuah kayu lalu mengorek-ngorek tanah. Kemudian beliau melihat ke langit lalu menunduk. Tak lama beliau melihat lagi ke langit kemudian menunduk hingga 3 kali. Setelah itu beliau bersabda kepada para sahabat, "Mohonlah kalian perlindungan kepada Allah dari siksa kubur sebanyak 2 atau 3 kali. Lantas beliau pun berdiri dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur." Diucapkan sebanyak 3 kali. Itulah doa Rasulullah SAW sekaligus menjadi pembuka atas hadisnya yang panjang. Beliau menggambarkan kepada para sahabatnya bagaimana keadaan seorang hamba sejak ditemui kematian sampai dimasukkan ke dalam liang kubur, lalu ditinggalkan oleh keluarga, kolega, dan para sahabat. Lantas apa saja yang menimpa hamba tersebut setelah itu? Dikabarkannya bahwa manusia saat dijemput kematian terbagi menjadi 2 golongan. Ada yang beriman dan ada yang kufur, dan perbedaan di antara keduanya sangat jauh dan mendasar. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan kehidupan dunianya dan memasuki kehidupan akhirat akan didatangi para malaikat dari langit. Mereka datang dalam rupa terbaik dan akan menempati sebuah tempat tertentu seraya mengenakan pakaian yang terbaik pula. Wajah mereka putih berseri-seri seakan-akan mentari yang tengah bersinar. Di tengah mereka terdapat kain kafan dari surga untuk membungkus ruh sang hamba, lengkap dengan minyak wanginya yang akan mengharumkan ruh sang hamba. Tampak terlihat mereka duduk sejauh mata memandang. Bahkan sebagian orang soleh bisa menceritakan kejadian yang disaksikannya itu, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak melihat apa-apa. Tak lama berselang, datanglah malaikat maut dan duduk dekat kepala sang hamba. Ia berkata kepada ruh si hamba, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi." Quran Surat Al-Fajr 89. Ruh pun tak bisa menunda perintah itu. Ia perlahan mengalir keluar dari jasad seperti keluarnya air yang bersih dan jernih dari mulut ribah air. Setelah ruh mukmin yang bersih dan jernih itu keluar, semua malaikat langit dan malaikat bumi mensolatinya. Pintu-pintu langit dibuka. Setiap penduduk pintu berdoa kepada Allah dan memohon agar ruh hamba itu diangkat di tempat mereka. Begitu ruh sang hamba berhasil dikeluarkan oleh tangan malaikat maut, maka para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tidak membiarkan ruh itu sekejap mata pun. Mereka langsung mengambilnya dan meletakkannya di atas kain kafan dan minyak wangi yang mereka bawa dari surga. Demikian kematian yang digambarkan Allah
Allah dalam Al-Quran, dan dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Quran Surat Al-An'am 61. Setelah ruh terpisah dari jasad, ciumlah aroma semerbak wangi sampai-sampai memenuhi dunia. Rasulullah SAW sendiri telah menggambarkan bagaimana aroma wangi ruh hamba tersebut melalui sabdanya. Aroma itu keluar dari ruh bagaikan minyak kasturi yang paling wangi yang pernah engkau temui di muka bumi. Rupanya itu ruh yang selalu diharumkan dengan keimanan dan amal-amal soleh waktu di dunia, dan jejak aroma dari ruh itu jelas diketahui saat ruh tersebut keluar dari jasadnya dan tercium para malaikat. Bahkan aroma wangi dari seorang meninggal seperti itu tercium pula oleh sebagian orang soleh. Dapat dipastikan aroma wangi itu salah satunya keluar dari ruh para syuhada, sebab banyak sekali kabar mutawatir baik yang klasik maupun yang modern tentang para syuhada yang jasadnya mengeluarkan aroma wangi yang tercium orang-orang yang masih hidup. Namun terkadang ada pula aroma wangi yang lahir dari selain para syuhada. Setelah berhasil menggenggam ruh sang hamba, para malaikat langsung bertolak ke langit tertinggi. Di perjalanan, setiap berjumpa dengan kerumunan malaikat, mereka ditanya tentang bawaan ruh yang wangi, sewangi minyak misik. Salah satu dari mereka menjawab, "Ini adalah ruh Fulan bin Fulan." Tak lupa mereka menyambut nama ruh hamba itu dengan nama terbaik yang pernah mereka dengar di dunia. Setibanya di langit dunia, para malaikat membawa ruh meminta izin kepada para penjaga langit. Setelah diizinkan masuk, mereka pun diikuti dan diantar para malaikat di langit dunia sampai ke langit berikutnya. Begitu seterusnya hingga di langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Rabbul Izzati berfirman, "Tulislah oleh kalian nama hambaku ini di Iliyin sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran." Tahukah kamu apa itu Iliyin? Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Quran Surat Al-Mutafin. Maka ditulislah nama hamba tersebut pada Iliyin, lalu dikatakan pada mereka, "Kembalikanlah dia ke bumi, sebab aku berjanji kepada mereka, darinya aku menciptakan mereka, ke sana aku mengembalikan mereka, dan darinya aku mengeluarkan mereka lagi." Hal itu sebagaimana dilansir dalam Al-Quran, "Dari bumi, tanah, itulah kami menjadikan kalian dan kepada kami akan mengembalikan kalian, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kalian." Pada kali yang lain, Quran Surat Taha, setelah melewati perjalanan langit dan namanya dicatat dalam Iliyin, ruh itu dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke jasadnya, sehingga dia bisa mendengar kembali suara sandal kawan-kawannya yang berpaling meninggalkan kuburnya dan bertolak ke rumah masing-masing. Setelah ruh dikembalikan ke dalam jasad yang ada di dalam kubur, maka hanya Allah yang maha mengetahui cara mengembalikannya. Sebab alam kubur atau alam barzah tidak seperti keadaan di dunia. Selanjutnya, dia akan didatangi oleh dua malaikat yang berteriak kasar dan keras. Didudukkanlah hamba tersebut oleh mereka, lalu ditanya tentang 4 hal. Pertanyaan pertama adalah tentang Tuhan yang disembahnya semasa di dunia. Keduanya bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Maka hamba itu menjawab, "Tuhanku adalah Allah." Pertanyaan kedua adalah tentang agama yang dipeluk dan mengajarkan dirinya beribadah kepada Tuhannya. Maka hamba itu menjawab, "Agamaku adalah Islam." Pertanyaan yang ketiga adalah tentang Rasul yang diutus di tengah umat Islam dan menjadi panutan, maka dia akan menjawab, "Rasulku adalah Rasulullah SAW." Dan pertanyaan keempat adalah tentang amal-amalnya semasa di dunia, maka dia akan menjawab, "Aku membaca kitabullah, beriman kepadanya, bersedekah, dan yang lainnya." Pertanyaan-pertanyaan di atas mencerminkan fitnah ujian kubur sekaligus
sekaligus fitnah terakhir yang dihadapkan kepada seorang mukmin. Saat itu tidak berguna sedikit pun kecerdasan, tipu daya, dan cara lainnya untuk menyelamatkan dirinya. Andai ada orang kafir yang menghafal jawaban-jawaban itu dengan benar di dunia, maka jawaban-jawaban tersebut tidak akan keluar sesuai dengan yang dia inginkan. Sebab orang-orang yang diberi pertolongan untuk memberikan jawaban yang benar hanyalah orang mukmin yang ditetapkan Allah keimanan dan amal solehnya, sehingga dia bisa menjawab dengan benar. Hal itu sejalan dengan firman-Nya. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 14. Di sanalah seorang hamba diuji dan diselamatkan dari ujiannya. Namun itu semua berkat hidayah Allah dan keimanannya, sehingga bisa memberi jawaban yang benar sesuai dengan keadaan semasa di dunia. Setelah itu terdengar suara panggilan dari langit yang membenarkan apa yang disampaikannya, memerintah para malaikat untuk mengubah kuburannya menjadi salah satu taman surga. Lalu terdengarlah suara dari langit, hambaku itu benar, maka hamparkanlah sebuah taman surga untuknya, berikanlah pakaian dari surga untuknya, bukalah sebuah pintu surga untuknya, maka datanglah aroma wangi dari surga kepadanya, dan dilapangkanlah kuburannya sejauh mata memandang. Hilang seruan itu, datanglah kepada hamba tersebut seorang laki-laki. Sosok seorang laki-laki itu berwajah tampan, berpakaian bagus, dan beraroma wangi. Kemudian laki-laki itu menyampaikan kabar gembira yang menenangkan hatinya. Dalam hadis ditegaskan, datanglah kepadanya seorang laki-laki berwajah tampan, berpakaian bagus, dan bertubuh wangi. Dia berkata, gembirakanlah dirimu dengan kabar yang menenangkanmu. Gembirakanlah dirimu dengan kabar tentang keridhaan Allah dan surga-surga yang berisi aneka kenikmatan abadi di dalamnya. Inilah harimu yang dijanjikan kepadamu. Sang hamba pun mencoba mencari tahu siapa sesungguhnya laki-laki yang memberikan kabar gembira kepada dirinya. Dia lalu bertanya, semoga Allah memberikan kabar baik kepadamu. Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Namun belakangan sang hamba tahu bahwa laki-laki membawa kabar gembira adalah amal soleh yang pernah dikerjakannya selama di dunia. Sementara harta, kekayaan, keluarga, dan anak-anaknya tak lagi di sampingnya. Yang tertinggal adalah amal baik yang membawa kabar gembira baginya, menemani dirinya dalam kubur. Maka sosok yang diserupakan dengan sosok laki-laki itu menjawab, aku adalah amal solehmu. Demi Allah, aku tidak mengetahuimu kecuali dulu engkau bergegas menanti Allah, namun lamban dalam melakukan kemaksiatan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Di samping itu, Allah juga menjelaskan bagaimana keadaan yang akan dihadapi seorang hamba pada hari kiamat, baik hamba yang mukmin maupun hamba yang kufur. Bagaimana nasib mereka kelak pada hari itu berkat keimanan dan kesolehan masing-masing, seperti yang diungkapkan dalam hadis. Pada hari itu sebuah pintu dari surga akan dibukakan untuk hamba yang mukmin. Sesungguhnya seorang hamba mukmin akan mengetahui sejauh mana nikmat Allah kepada dirinya. Bagaimana pula keadaannya jika tidak ditunjukkan kepada jalan Islam? Setelah melihat tempatnya di dalam surga, kenikmatan karenanya tidaklah heran setelah melihat kenikmatan yang menanti dirinya di negeri keabadian. Seorang hamba sampai meminta disegerakan kiamat kepada Tuhannya. Tujuannya agar dirinya bisa segera menempati negeri tersebut. Kenikmatan apa yang dijanjikan Allah di dalamnya, maka disampaikanlah kepadanya, tenanglah, segala sesuatu telah ditetapkan waktunya. Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi, pasti terjadi. Demikian yang terjadi pada seorang hamba mukmin, mulai dari sakaratul maut hingga datang tuntutan untuknya agar senantiasa tenang dalam kubur sampai tiba waktu yang telah ditetapkan Allah, kiamat, berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.